Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliarni, NIM 8561955968. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Padang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul praktikum saya adalah pengaruh deterjen terhadap perkecambahan dengan tutor pembimbing Bapak Yanuar Ahmad SPD MPD. Bagaimana sih pengaruh deterjen terhadap perkecambahan? Silakan simak video berikut ini. Pada langkah pertama yang kita butuhkan alat dan bahannya yaitu 7 buah gelas kaca, juga 7 buah gelas kimia, yang mana masing-masing gelas kimia ini kita beri label kapas. Saya di sini menggunakan kapas kecantikan, 2 buah sendok teh, kemudian deterjen bubuk, kemudian kacang hijau, kemudian air PDAM sebanyak 1000 ml, kemudian kardus. Langkah pertama, kita sediakan air PDAM sebanyak 1000 ml ke dalam teko yang sudah ada ukurannya. Kemudian kita masukkan deterjen bubuk sebanyak 1 gram menggunakan sendok teh. Kemudian kita aduk sampai. Setelah kita masukkan deterjen ke dalam air 1000 ml, kemudian kita masukkan ke dalam gelas yang diberi label 100%. Karena air di dalam teko ini berkurang, maka air dalam teko ini ditambah kembali airnya sampai ukurannya sampai 1000 ml kembali, barulah kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang berlabel 50%. Hal ini terus dilakukan berulang. Kita masukkan air ledeng atau air PDAM yang tidak ada campuran deterjennya ke dalam gelas yang berlabel label kontrol. Ini sebagai pengontrol. Ini tanpa ada campuran deterjen. Lalu kita masukkan kapas kecantikan ke dalam setiap gelas kimia. Kemudian masing-masing gelas kimia kita masukkan 10 butir biji kacang hijau. Untuk biji kacang hijaunya kita memilih biji kacang hijau yang kualitasnya baik. Kemudian langkah selanjutnya, air deterjen yang berada di dalam gelas yang berlabel 100% kita tuangkan ke dalam gelas kimia yang berlabel 100% pula. Sedangkan air deterjen yang berada pada gelas yang berlabel 50% kita tuangkan ke dalam gelas kimia yang berlabel 50%. Dan hal ini terus kita lakukan secara berulang sampai semua gelas kimia yang berlabel 3,1% terisi. Kita masukkan air putih yang tidak tercampur dengan deterjen. Ini sebagai pengontrol ya. Kita masukkan ke dalam gelas kimia yang berlabel kontrol. Nah, selanjutnya, biji-biji kacang hijau yang sudah kita masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah diberi label ini, kita tutup menggunakan kardus. Tujuan menutupnya dengan kardus agar cahaya tidak lagi masuk untuk menyinari gelasnya. Setelah 24 jam kita akan mengukurnya satu persatu. Yang mana di sini nanti biji kacang hijaunya atau perkecambahannya akan diukur dengan menggunakan mistar. Setelah semua biji kacang hijau yang di dalam botol gelas kimia yang berlabel ini diukur, nanti akan ditutup kembali dan dibiarkan selama 24 jam lagi. Kemudian besok, tepatnya 2 hari setelah 48 jam, barulah kembali dilakukan pengukuran bagaimana sih kondisi perkecambahan pada biji kacang hijau pada setiap gelas kimia. Jadi nanti biji kacang hijau yang ada pada dalam tiap-tiap gelas kimia ini akan kita ukur kembali berapa panjangnya setelah 48 jam ditutup dengan kardus. Lalu kita ukur setelah 48 jam, kita ukur kembali bagaimana kondisi perkecambahan yang ada di dalam tiap-tiap gelas kimia ini. Jadi nanti kita bandingkan perbedaan perkecambahan selama 24 jam dengan perkecambahan selama 48 jam. Jadi supaya pengukurannya lebih akurat, maka nanti setiap biji-biji kacang hijau yang ada dalam setiap label ini kita ukur satu persatu, apalagi dengan menggunakan mistar ya. Maka kesimpulan dari praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan,
yaitu setelah pengamatan yang saya lakukan, ternyata larutan deterjen 100% adalah larutan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Juga terlihat rata-rata kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan di hari pertama. Hanya ada 4 biji kacang hijau yang berkecambah dan mengalami pertumbuhan yang sangat kecil di hari kedua. Sedangkan pada gelas kimia yang berlabel kontrol, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan cepat dan sempurna, dan rata-rata semuanya tumbuh di hari pertama dan hari kedua. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan ternyata pengaruh deterjen sangat tidak baik terhadap perkecambahan. Dan dari hasil penelitian larutan yang mengandung deterjen meninggalkan bekas yang mana kapasnya agak berwarna hijau, sedangkan kapas pada label kontrol tetap bersih. Itulah tadi kesimpulan dari praktikum saya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya melakukan praktikum. Terima kasih banyak.